Halo teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi di channel saya. Ya, setelah sekian lama saya tidak update video lagi. Saya akhirnya memutuskan untuk terus update karena makin banyak dukungan yang sudah teman-teman berikan kepada saya. Dan ini adalah kali pertama saya menggunakan webcam untuk tampil di layar handphone ataupun PC teman-teman. Ya, sekarang saya akan share lagi tutorial tentang AutoCAD tentunya. Ini adalah perintah dasar, mungkin bukan perintah dasar ya, tapi ini adalah perintah yang perlu teman-teman tahu. Perintah yang akan saya bahas adalah tentang mirror atau cermin ya, kalau teman-teman tahu. Jadi mirror itu adalah sebuah perintah di AutoCAD untuk membuat gambar yang berlawanannya atau di copy, digandakan di lawannya gitu ya. Nanti teman-teman akan lihat di screen recordernya. Jadi efeknya itu kayak efek teman-teman bercermin. Jadi objek yang teman-teman lihat itu adalah cerminan dari yang teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman di sini, lalu cerminnya di depan teman-teman. Nah, objeknya juga akan ada di depannya. Jadi kayak ada kesentuh, sorry. Jadi kayak ada kopiannya ya. Ya, ini mohon maaf sekali ya, saya baru banget pulang kerja, jadi mungkin masih agak-agak kumel ya. Tapi nggak apa-apa, demi teman-teman semua, kita lanjut ke tutorialnya. Jadi kita buka dulu AutoCAD-nya. Nah, ini dia. Saya mempunyai dua objek yang sangat-sangat sederhana ya, sangat-sangat sederhana. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini adalah objeknya, objeknya yang ini ya. Lalu sebentar, saya ambil biar bisa dicoret-coret screennya. Apa ya nama aplikasinya, saya lupa, udah lama install juga. Oke, ini loading ya, ini pakai pensil ya. Jadi ini adalah objeknya ya. Inilah adalah objeknya dan ini adalah garis cerminnya. Sebenarnya garis cermin ini tidak harus ada ya. Jadi teman-teman ketika ingin melakukan penggandaan, jadi ingin melakukan penggandaan objek ini sejauh 150 dari cermin ya, maka teman-teman bisa gunakan perintah mirror. Jadi contohnya seperti ini. Nah, saya akan menggandakan objek ini di depannya. Jadi depannya adalah di sini ya. Depannya adalah di sini gitu ya. Oke. Ini nggak apa-apa ya, sedikit ganggu di sebelah kanan. Kita lanjut saja. Perintah mirror itu sama di tab home, tapi dengan catatan teman-teman ini masih di drafting and annotation untuk workspace-nya. Ya, jadi saya masih menggunakan aplikasi AutoCAD 2016 karena memang bagi saya sudah nyaman sih. Untuk upgrade ke 2020 mungkin sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan ya, cuma dia lebih smooth untuk grafisnya, ada fitur-fiturnya juga, visualisasi dari fitur-fiturnya juga lebih banyak gitu ya. Tapi secara garis besar kalau untuk belajar ataupun menggambar yang bisa dikatakan advance ataupun yang simple juga pakai AutoCAD versi 2007 pun nggak masalah. Yang penting kan adalah skillnya gitu ya. Oke, kita balik lagi. Di sini adalah drafting and annotation. Kemudian dia di tab home. Nah, itu ada di perintah modify. Nah, teman-teman cari di sini gambarnya. Ini adalah mirror ya. Nah, di situ ada tulisannya bahasa Inggris ya. Mirror create a mirrored copy of selected object. You can create object that represent half of a drawing. Jadi teman-teman bisa melakukan create object that represent. Jadi membuat objek dari setengahnya dari objek aslinya gitu ya. Jadi ini seperti raket tenis meja ya, atau bat tenis meja. Jadi kita cukup bikin setengahnya aja, nggak usah bikin full, karena lekukannya kan lumayan sulit. Jadi teman-teman bisa membuatnya setengahnya aja. Lalu teman-teman bisa menggunakan mirror, terus membuat titik sumbunya atau mirroring line-nya ya.
Oke, ini di sini kita klik mirror di sini, atau biasanya saya lebih suka menggunakan alias, atau teman-teman biasa apa ya, familiar dengan namanya komen. Kalau komen itu kita ketik lengkap ya. Waduh, ini keyboardnya ketutupan mic ya. Mirror. Nah, mirror. Nah, ini adalah komen. Kalau misalnya teman-teman pakai alias, istilahnya itu adalah nama panggilan. Kita cukup ketik MI aja. MI kemudian enter. Nah, dia diminta select objek. Objek mana yang akan kita mirror? Contohnya saya akan mirror objek yang ini, yang warna hitam ini. Kita select semua. Oke. Kalau sudah, kita tekan enter. Jadi pastikan untuk mengkonfirmasi ketika kita ingin melanjutkan ke perintah selanjutnya adalah enter. Jadi sehabis kita seleksi, kita tekan enter. Nah, kita tekan enter, dia akan berubah menjadi specify first point of mirror line. Jadi tentukan titik pertama dari mirror line. Nah, garis ini agar lebih mudahnya saya udah buat mirror line-nya ya. Titik pertamanya adalah yang ini, klik. Nah, ini bisa kelihatan ya, udah tervisualisasikan. Kalau misalnya titik pertamanya ini saya arahkan ke atas, maka garis mirror line-nya adalah yang titik-titik ini ya. Jadi dia berseberangan ke kiri dan ke kanan. Tapi karena mirroring line-nya adalah yang orange atau yang jingga ini, ya kita ke kanannya, satunya di sini. Nah, dia minta adalah second point of mirror line. Diklik. Nah, setelah diklik dia minta lagi source objeknya atau objek aslinya itu dihapus atau enggak. Kalau kita ingin mempertahankannya, kita tekan no, karena enggak pengen kita hapus. Kalau kita ingin membuangnya, tekan yes. Jadi ini ada opsional sih. Kayak misalnya saya pernah insert apa namanya, kayak pintu, jendela, dia kan apa ya, ini saya males untuk rotate ya, saya mirror aja karena ada beberapa yang bisa kita buat jadi mirroring lainnya ya, akhirnya saya mirror. Nah, source objeknya saya hapus gitu ya. Kalau ini kita ingin mempertahankannya, kita tekan no atau kita ketik n terus enter. Nah, ini sudah keluar ya. Ini adalah perintah dari mirror. Jadi dia akan apa namanya nih, bukan tercopy ya, apa ya, tergandakan dengan spesifikasi. Harusnya ini bukan di sini ya, harusnya ini di sini dong. Nah, 75,27 dari jarak mirrornya, dia akan terkopinya seperti itu ya. Ini adalah mirror. Jadi kalau jadi kalau misalnya teman-teman nggak tegak lurus kayak tadi ya, MI enter. Nah, ini misalnya saya mau mirror dari sini. Nah, ini kan enak ya, kalau udah tegak lurus enak. Kalau misalnya garisnya nggak lurus, teman-teman bisa matikan ortonya. Di sini orto atau tekan F8 ya. Tapi karena kadang saya menggunakan laptop, saya nggak susah. Kalau tekan F8 itu harus ada Fn terus ditekan ke F8, itu jauh banget. Jadi saya pakai apa namanya, opsional lainnya adalah CTRL terus tekan L. Nah, itu juga sama. Nah, ini kita bisa cari mirroring lainnya di sudut-sudut tertentu. Nah, dia udah kelihatan ya. Di sini ada berapa nih jarak mirroring lainnya atau mirror lainnya dengan sudut berapa. Misalnya jaraknya 75 dengan sudut, kita tekan shift aja atau kita bisa buat sudut. Kalau misalnya teman-teman buat sudut, teman-teman harus pakai add gitu ya. 75 gitu terus sudut gitu ya. Atau ini udah kelok ya. Ya udahlah. Sudut misalnya 310 tadi ya. Nah, no gitu ya. Ini bisa. Nah, contohnya ini biasa kita temukan pada saat teman-teman menggambar denah rumah. Kadang teman-teman udah bikin blok yang bisa di stretch gitu ya. Ini anggaplah dinding ya. Anggaplah dinding gitu. Terus teman-teman nggak mau insert lagi ya. Yang lebih baik ini kita mirror saja. Misalnya ini akan saya arahkan mirrornya yang ke sini ya. Ya oke, yang ke situ. Ini mana hapus, oke. Berarti kita masukkan MI enter, kemudian pilih misalnya ini temboknya, enter. Nah, ini kolomnya, kita pilih diagonal ke sini.
klik di sini dan ke sini. Klik. Nah, maka ini erase source objeknya tetap no, enter. Nah, maka dia akan tercopy. Ini yang source objeknya yang satu, nah ini adalah yang dua ya. Atau saya mau buat dari yang ini MI dulu, enter, ke sebelah sini ya, sebelah kiri. Ini kita acuannya dari sini ke sini, klik dan klik, kemudian no ya, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah lagi insert lagi ya. Ini khusus teman-teman yang kadang bikin dindingnya itu dibuat jadi blok ya, jadi nggak usah bikin baru lagi, tinggal insert aja. Kayaknya saya udah pernah buat ya di video kursus AutoCAD yang video berapa ya, saya juga lupa. Ada kok di daftar upload saya, bisa teman-teman cek lagi dan teman-teman nonton lagi. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari mirror. Saya mohon maaf sekali apabila video ini ada banyak sekali kekurangan ataupun ada hal-hal yang kira-kira penting tapi belum saya jelaskan. Boleh teman-teman diskusi di kolom komentar. Nanti suatu saat saya akan jawab atau saya akan bikin video lagi tentang pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar-komentar dari teman-teman semua. Oke, saya akhiri. Oh iya, jangan lupa teman-teman subscribe video, channel ini, di like juga videonya ataupun di share untuk lebih berkembang lagi agar saya lebih bersemangat lagi untuk update-update video yang seperti ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa.